Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Margareta dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 2B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi Islam. Pengertian konsumsi secara umum. Konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang hampir sama, tapi ada perbedaan yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar adalah tujuan pencapaian dari konsumsi dan cara pencapaian yang harus memenuhi kaidah syariah Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan utama konsumsi bagi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya konsumsi selalu didasari niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah, sehingga menjadikan konsumsi juga bernilai ibadah. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri kepada Allah. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menambah potensi pengabdiannya. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang tidak bisa diabaikan oleh seorang muslim untuk merealisasikan tujuan dalam penciptaan manusia, yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Allah untuk mencapai falah. Apa sih yang dimaksud dengan falah? Falah adalah kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Falah dapat terwujud apabila kebutuhan-kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat yang memberikan dampak yang disebut maslahah. Apa sih maslahah itu? Jadi, maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Ada aturan konsumsi dalam Islam. Ada beberapa aturan yang dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam berkonsumsi. Yang pertama ada tidak boleh hidup bermewah-mewahan. Yang kedua, pelarangan israf. Israf itu kikir, tabzir boros, dan safih menuruti hawa nafsu. Yang ketiga ada keseimbangan dalam berkonsumsi. Yang keempat, larangan berkonsumsi atas barang dan jasa untuk membahayakan atau haram. Ada beberapa prinsip-prinsip berkonsumsi di dalam ekonomi Islam. Di antaranya yang pertama ada prinsip halal. Seorang muslim diperintahkan oleh muslim untuk mengonsumsikan makan makanan yang halal, sah menurut hukum dan diizinkan, dan tidak mengambil makanan yang haram, tidak sah menurut hukum dan terlarang. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan dan menyehatkan. Keseimbangan konsumsi dalam Islam. Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada keadilan distribusi, keadilan konsumsi. Keadilan konsumsi adalah di mana seorang konsumen membelanjakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan materi digunakan untuk kehidupan duniawi individu dan keluarga. Konsumsi sosial dipergunakan untuk kepentingan akhirat nanti yang berupa zakat, infak, dan sedekah. Dengan kata lain, konsumen muslim akan membelanjakan pendapatannya untuk duniawi dan ukhrawi. Disinilah keunikan konsumen muslim yang mengalokasikan pendapatannya yang halal untuk zakat sebesar 2,5%. Kemudian baru mengalokasikan dana lainnya pada tempat konsumsi yang lainnya, baik berupa konsumsi individu maupun konsumsi sosial yang lainnya. Hal tersebut terjadi karena keseimbangan konsumsi dalam Islam
Maka di antara pendapatan konsumen merupakan hak Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya yang kaya dalam harta mereka, yakni dalam bentuk zakat wajib diikuti sedekah dan infak. Semua konsumsi itu dapat membersihkan harta dari segala noda dan dapat mensucikan hati dari berbagai penyakit yang menyelimutinya sebagai rasa kikir, tak mau mengalah, dan egois. Perlu kita ketahui bahwa harta kita tidak akan berkurang karena sedekah. Keseimbangan konsumsi dalam Islam terlihat dari yang pertama ada zakat dan perilaku sosial yang berpengaruh. Zakat terhadap perilaku sosial yang terlihat pada hubungan antara si kaya dan si miskin. Zakat dengan sebuah institusi amil zakat tidak akan terjadi pengorbanan harga diri golongan miskin disebabkan mekanisme distribusi zakat yang melalui Baitul Mal. Kerelaan dan keikhlasan golongan kaya dalam menyisihkan hartanya bagi para mustahik memberikan suasana pergaulan sosial yang hangat. Begitu juga efek negatif dari kesenjangan yang amat dalam antara si kaya dan si miskin seperti kriminalitas, maksiat, dan sebagainya yang dapat terkurangi. Kemudian ada pemerataan pendapatan, pengelolaan zakat yang baik, dan alokasi yang tepat. Sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan. Hal inilah yang dapat memecahkan permasalahan utama bangsa Indonesia, kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia tidak terjadi karena sumber pangan yang kurang, tetapi distribusi bahan makanan itu yang tidak merata sehingga banyak orang yang tidak memiliki kemudahan akses yang sama terhadap bahan pangan tersebut. Dengan zakat, distribusi pendapatan itu akan lebih merata dan tiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan. Kemudian ada sumber dana pembangunan banyak kaum duafa yang sangat sulit mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan maupun sosial ekonomi. Lemahnya fasilitas ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kaum termarginal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.